Nama saya Joel Berfit Jebua dengan NIM 4231250013. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari latihan soal nomor 1 hingga nomor 4. Yang pertama, dikatakan ubahlah informasi Finger pada komputer Anda. Untuk mengubah informasi Finger, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka. Kemudian, Finger adalah jaringan yang sebuah utilitas jaringan yang digunakan untuk mencari informasi pengguna yang sedang login pada sistem tersebut. Bisa seperti nama pengguna, nomor telepon pengguna, bahkan alamat pengguna. Mengetahui finger kita sebelumnya, kita bisa mengetik pada terminal kita perintah finger dan servernya Joel Berfit Jebua. Kita enter, kemudian akan diberikan informasi yang sudah ada sebelumnya seperti nomor ruangan dan nomor telepon. Kemudian, bagaimana cara mengubah informasi Finger yang telah ada ini? Kita dapat menggunakan perintah chfn. Enter, kita masukkan kata sandi kita. Kita masukkan kata sandi. Enter. Kemudian kita bisa input eh, informasi yang akan kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Nomor ruangan saya akan mengubahnya dengan 7. Nomor telepon kantor saya akan mengubah dengan 111 dan telepon rumah 222. Kemudian kita akan mengecek kembali apakah fingernya sudah berubah atau belum. Kita ketik perintah finger Joel Berfit Jebua. Kita lihat sudah ada terjadi perubahan yang mana untuk ruangan sudah berubah menjadi 7 dan nomor telepon 111 dan 222. Kemudian untuk yang eh, kedua, bagaimana melihat user-user yang aktif pada komputer Anda. Untuk melihat user yang aktif, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita bisa ketik perintah W, dan kemudian akan muncul user yang sedang kita pakai. Kemudian, yang kedua ada who, kemudian akan muncul siapa saja yang aktif pada server tersebut. Kemudian yang ketiga ada who am I. Who am I akan menampilkan nama usernya saja. Kemudian yang keempat, bagaimana Anda melihat manual dari, sorry, yang ketiga. Kemudian yang ketiga, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Untuk melihat kalender 1 tahun penuh, menggunakan perintah call Y. Dan kemudian akan muncul kalender dalam 1 tahun penuh. Yang keempat, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call. Untuk melihat manual dari perintah call, kita bisa mengetik perintah yaitu main call. Enter, dan kemudian di sini akan ditampilkan eh, paduan manual dari perintah call yang bisa kita gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Asila dengan NIM 4231250009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal yang diberikan mata kuliah sistem operasi untuk nomor 5 hingga nomor 8. Nomor 5, perintahnya itu adalah melihat manual LS dengan kata kunci short. Kita sudah login menggunakan username dan password. Kemudian kita masukkan man LS. Grab short ini digunakan untuk mencari informasi spesifik mengenai opsi short dalam manual perintah LS. Hal ini membantu kita memahami bagaimana LS itu dapat mengurutkan file dan directory berdasarkan berbagai kriteria seperti waktu, ukuran, ataupun versinya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6, yaitu tampilan untuk perintah LS
min A dan ls min AL. Kita masukkan ls min A. Nah, untuk ls min A ini menampilkan semua file dalam directory, termasuk file yang tersembunyi. Namanya dimulai dengan titik ini. Titik ini berguna untuk melihat semua file, termasuk yang tidak terlihat secara default atau secara bawaan. Nah, kemudian kita kemudian kita masukkan yang ls min AL, ls min AL. Nah, untuk ls min AL, ini menampilkan daftar file dengan detail tambahan, termasuk file tersembunyi. Detail tambahannya itu seperti ada izin hak akses file, pemiliknya, pengguna, atau grup yang memiliki file, ukurannya, ukuran file dalam byte, dan tanggal dan waktu. Tanggal waktu terakhir file itu dimodifikasi. Kemudian, langkah ketujuh, yaitu tampilkan semua file termasuk hidden files, directory, atau garis miring etc. Jadi kita masukkan untuk yang ketujuh itu ls min A garis miring etc. Nah, untuk ini menampilkan semua file di directory garis miring etc itu termasuk file yang tersembunyi di directory, biasanya berisi file konfigurasi sistem dan perintah untuk membantu melihat semua file tersebut, termasuk file yang tersembunyi. Seringkali berisi konfigurasi sistem dan aplikasi. Juga menampilkan semua file termasuk yang tersembunyi untuk membantu dalam memanajemen sistem dan troubleshooting. Kemudian langkah yang terakhir yaitu yang ke-8, tampilkan semua file secara lengkap di directory atau etc. Is min AL garis miring etc. Is min AL garis miring etc. ls min AL etc ini menampilkan daftar lengkap file di directory atau etc dengan informasi detail seperti izin file, pemilik ukuran, dan tanggal modifikasi. Ini berguna untuk menganalisis file konfigurasi sistem dengan lebih mendalam. Lebih detailnya, ini seperti izin file, menunjukkan siapa yang memiliki hak akses untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Pemilik dan grup menunjukkan siapa pemilik file dan grup yang memiliki file tersebut. Dan ada ukuran, menyediakan ukuran file dalam byte. Ada juga tanggal dan waktu. Ini untuk memberikan informasi kapan file terakhir kali diubah. Baik, selamat malam. Nama saya Evelyn Kesia Silalahi dari kelas PSIK 23A dengan NIM 4233550005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari nomor 9. Nomor 9 itu dibilang, buatlah direktori prak 1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file /etc/group ke file tes1 hingga tes3 pada direktori ini. Oke. Berarti di sini tinggal ketik coba make
Lanjut, ya, make hadir. Spasi prak 1. Enter. Oke, di sini katanya setelah ada berarti sudah sukses. Lalu kita continue dengan mengcopy. Copy. Terus spasi slash etc. Lalu slash group. Lalu spasi prak 1 slash tes 1. Enter. Lalu ini ganti nomor 2. Enter. Lalu ini ganti nomor 3. Enter. Salah ada. Oke, lalu kita bikin list ls spasi prak 1 slash enter. Nah, di sini sudah muncul berarti berhasil ya ada tes 1, tes 2 hingga tes 3. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Katanya di sini nomor 10, tampilkan isi file tes 1 per 1 layar penuh. Berarti kita tinggal bikin more spasi prak 1 slash tes 1 enter. Dah, di sini telah muncul ya file yang lengkapnya. Bisa dilihat di sini. Oke, kalau kita bikin S dan di sini pindahkan nomor 11, pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Kalau dipindahkan berarti kita pakai move ya, move spasi prak 1 slash tes 1 spasi prak 1 slash tes 2. Lalu di sini spasi home directory. Enter. Terus kita bikin list spasi prak 1 slash enter. Nah, di sini tinggal tes 3. Yang lainnya itu sudah dipindahkan. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 12. Nomor 12 itu katanya hapus file tes 1 dan tes dengan konfirmasi. Hapus. Berarti kita bikin rm untuk remove lalu garis penghubung i spasi tes 1 dan spasi tes 2. Tes 2. Nah, udah. Oke. Enter. Nah, di sini udah muncul menghapus berkas reguler tes 1. Kita klik saja Y. Kita klik lagi F, salah Y. Udah. Lalu kita cek ulang untuk memastikan. List 1 spasi garis penghubung. F, salah. Nah, ini udah muncul. Katanya tidak dapat mengakses, tidak ada file berkas direktory seperti itu. Berarti sudah beres. Dia sudah berhasil. Oke, sekian dari tutorialnya ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.